dengan mengkaji agama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kesempatan yang semacam ini senantiasa diberikan oleh Allah kepada kita semua sampai nanti kita menghadap kepada Allah yang tentunya dalam posisi husnul khatimah. Salawat salam tetap terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai khatamil anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul yang tidak ada nabi lagi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya kita membahas kisah-kisah orang terdahulu yang saya ambilkan dari Al-Qur'anul Karim. Untuk pada pertemuan kali ini saya ambilkan sebuah kisah yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ambil kisah orang terdahulu yang diambil dari hadisnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari sebuah kitab namanya Kitab Qasasun Nabawi. Ini kayaknya lenje apa namanya, cop-copannya. Jalur dikancil berarti Pak. Minta di enggak, ini nyakit, minta dia. Ya, ininya minta dia. Baik. Ini. Baik. Jadi saya ulang. Biasanya kita membahas kisah-kisah orang terdahulu, kisah-kisah orang terdahulu yang saya baik. Anunya ininya agak. Sebuah hadis Rasulullah Muhammad SAW dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Muhammad SAW itu menceritakan pada zaman Bani Israel, annahu dzakara rajulan min Bani Israel, annahu dzakara rajulan min Bani Israel. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyebut, bercerita tentang seseorang laki-laki dari kalangan Bani Israel. Dia meminta kepada sebagian masyarakat Bani Israel itu untuk meminjami dia itu uang sebanyak 1000 dinar. Ya, meminjami dia itu uang sebanyak 1000 dinar. 1000 dinar itu banyak. Kalau umpamanya kita buat 1000 dinar itu, satu dinarnya itu 4,5 gram, itu sudah berapa? Kalau 1 gramnya sekian berapa? Jadi ada seorang laki-laki di kalangan Bani Israel itu ingin pinjam uang, dan akhirnya datang kepada sebagian orang-orang Bani Israel, meminta kepada sebagian Bani Israel itu untuk meminjami dia itu berapa? 1000 dinar.
Akhirnya ketemu dengan seseorang yang mau meminjami uang sebanyak 1.000 dinar. Orang yang mau meminjami ini cuman bilang, "A'tini bisyuhada'i ushiduhum." Coba datangkan kepada saya saksi-saksi supaya saya bisa mengambil saksi dari mereka. Jadi dia mau meminjamkan uang 1.000 dinar itu minta ada saksi, supaya suatu saat nanti pas ketika dia mau nagih atau apa ada saksi kalau dia memang utang 1.000 dinar. Lah orang yang pinjam ini cuman mengatakan kafa billahi syahida, cukup bagi Allah itu saksinya, cukup bagi Allah itu saksinya. Maka kemudian orang yang mau meminjami 1.000 dinar bilang lagi, "Fa'tini bil kafili." Maka tolong datangkan kepadaku itu orang yang mampu menjamin. Jaminannya kira-kira ada orang yang menjamin bahwa kamu itu memang amanah kalau kamu itu nantinya mau bayar utang. Lagi-lagi orang ini mengatakan qala kafa billahi kafila. Dia mengatakan cukup bagi Allah itu sebagai penjamin. Masya Allah, ada ndak orang model begini nih? Pinjem uang 1.000 dinar, berapa miliar kira-kira kalau umpamanya 500.000 per gram, ya berapa itu? Pas ketika dimintai saksi dia cuma bilang cukup Allah saksinya. Pas ketika dimintai jaminan cukup Allah jaminannya. Lah kok ternyata orang yang meminjami uang 1.000 dinar itu bilangnya apa? Sodakta, kamu betul. Akhirnya orang ini meminjami uang sebanyak 1.000 dinar tanpa saksi, tanpa ada jaminan sama sekali. Kalau zaman sekarang ada orang seperti ini luar biasa, Pak. Ada ndak orang-orang seperti itu kira-kira zaman sekarang? Ya, 1.000 dinar. Akhirnya uang ini diberikan, uang yang sebanyak 1.000 dinar itu diberikan kepada orang yang pinjam. Fadafa'aha ilaihi ila ajalim musamma. Maka uang yang 1.000 dinar tadi diberikan, Pak, sampai pada waktu yang ditentukan. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika jatuh tempo, maka orang yang pinjam 1.000 dinar ini keluar, fakharaja fil bahri faqadha hajatahu. Maka orang yang pinjam 1.000 dinar yang tanpa saksi, tanpa ada penjamin sama sekali, pas ketika datang waktu untuk bayar utang, maka dia itu datang keluar ke laut, karena konteksnya orang yang punya uang 1.000 dinar tadi itu tempatnya ada di seberang laut, ada di seberang lautan. Ya. Tsumma iltamasa markaban yarkabuha, ya, yuqaddamu alaihi lil ajalil ladzi ajalahu. Lah orang ini kemudian mencari perahu, tumpangan untuk bisa naik supaya bisa mendatangkan kepada orang yang punya piutang sebanyak 1.000 dinar. Lah kok falam yajid markaban, dia tidak mendapatkan tumpangan untuk bisa mengantarkan dia itu ke orang yang punya uang 1.000 dinar tadi. Ada sesuatu hal yang aneh dilakukan, dan ini yang saya sebut dengan khariqul adah dan tidak bisa ditiru. Dia cari perahu, cari tumpangan, tidak ada yang bisa dia naiki di atas lautan itu untuk mengantarkan itu. Maka apa? Fa'akhadha khashbatan fanaqaraha. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, maka orang ini mengambil sebatang kayu, khashbah, kayu, yang kayu ini tadi kemudian fanaqaraha, dilobangi, kayunya dilobangi. Fa'adkhala fiha alfa dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Lah uang yang 1.000 dinar tadi itu dimasukkan ke kayu yang sudah dilobangi tadi,
ditambahi kertas dengan surat, ada tulisan surat untuk orang yang punya uang 1000 dinar tadi. Thumma zajjaja maudi'aha. Nah, setelah kalau konteksnya makna daripada zajjaja maudi'aha itu lubang yang tadi sudah dilobangi tadi itu ditutup lagi rapat. Yang di dalam kayu itu sudah ada uang 1000 dinar dan sepucuk surat. Lalu apa yang dilakukan oleh dia? Tsumma atabiha ilal bahri. Kemudian dia datang dengan sebatang kayu tersebut yang di dalamnya itu ada uang 1000 dinar dan sepucuk surat. Maka dia kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia lemparkan sebatang kayu tersebut itu ke mana? Ke laut. Jenengan nanti sonirok nopora kira-kira. Sebatang kayu tersebut itu dilemparkan ke laut sambil dia berdoa. Apa doanya dia? Allahumma innaka ta'lamu anni kuntu tasallaftu fulanan alfa dinarin. Wahai Allah, sesungguhnya jenengan itu maha tahu, sesungguhnya saya itu meminjam kepada seseorang sebanyak 1000 dinar. Fasa'alani kafilan, maka dia meminta saya itu penjamin. Fakultu kafa billahi kafila, maka saya mengatakan cukup bagi Allah itu sebagai penjamin. Faradiya bika, maka dia ridho denganmu. Wasa'alani syahidan, dan dia itu meminta kepadaku saksi. Fakultu kafa billahi syahida, maka aku mengatakan cukup bagi Allah itu sebagai saksi. Faradiya bika, maka dia ridho kepada engkau. Wa anni jahadtu an ajida markaban ab'athu ilahi alladzi lahu falam aqdir. Nah, dan sesungguhnya saya sudah bersungguh-sungguh untuk mendapatkan tumpangan yang mampu membawa saya itu kepada dia, tetapi saya itu tidak punya kemampuan. Wa inni astaudiukaha. Nah, ini sesungguhnya saya ini menitipkan kepada jenengan. Jadi kan dia tadi keluar ke laut nyari tumpangan, tidak ada kan? Tidak ada sudah. Padahal itu waktunya dia itu nyaur utang 1000 dinar. Akhirnya dia mengambil sebatang kayu, dilobangi, uang 1000 dinar itu kemudian dimasukkan dan sepucuk surat. Dan mau melemparkan itu, dia itu berdoa. Di antara doanya adalah fa inni astaudiukaha. Sesungguhnya aku menitipkan ini kepada jenengan. Akhirnya dilemparkan Pak ke perahu. Perahu apa? Dilemparkan ke laut. Nyampe enggak kira-kira Pak? Nyampe apa enggak Pak? Nyampe Pak. Ternyata khosbah, yang namanya kayu yang sudah dilobangi, di dalamnya itu ada 1000 dinar dan sepucuk surat, nyampe ke seberang lautan sana. Ini yang kita sebut dengan khariqul adah, sesuatu yang di luar nalar. Orang yang punya uang 1000 dinar tadi, kok dengan izin Allah kan nunggu pada hari itu. Nunggu pada hari itu kira-kira ada perahu tidak? Ada perahu atau tidak? Jadi pas ketika dimasukkan ke yang namanya lautan itu kan sampai hatta walajat fihi, sampai namanya kayu itu sampai masuk ke dalam lautan itu Pak. Ya, tenggelam sudah. Ini duit 1000 dinar, berapa miliar itu, dicemplungno dengan sedemikian mudahnya ke lautan. Lah, pada waktu hari yang sama, orang yang punya uang ini keluar juga, ya, keluar juga. Ya, di sini. Fa kharaja ar-rajulu alladzi kana aslafahu yanduru la'alla markaban qad jaa'a bimalihi. Maka keluar orang yang meminjami utang kepada dia itu, meminjami uang itu, ya, orang-orang meminjami dia uang itu, yanduru la'alla markaban qad jaa'a bimalihi. Barangkali ada tumpangan, ada perahu yang datang membawa hartanya dia. Yang satu melemparkan kayunya, yang satu keluar di pinggir lautan ngenteni. Kira-kira ada perahu ndak? Ada orang datang untuk nyaur utang apa ndak? Ternyata yang datang bukan perahu. Yang datang bukan perahu, bukan kapal
laut, tapi justru yang dia temukan faidza bil khasbati allati fiha almal. Dia itu malah menemukan sebatang kayu yang di dalamnya itu ada uang. Masya Allah, nyampe Pak, nyampe. Ini berkenaan dengan masalah seperti ini. Saya pernah ditanya sama orang, Pak, saya ini pengen nyaur utang tapi tidak tahu orangnya di mana, tidak tahu orangnya di mana, kontak juga tidak ada, di mana orangnya juga nggak tahu. Terus kemudian keluarganya juga kita tidak tahu, rumahnya juga nggak tahu. Piye caranya saya nyaur utang? Saya guyoni pakai cerita ini. Akhirnya kemudian ada ustadz yang biasanya juga sama-sama ngisi di Ahmad Yani, guyonan sama dia. Beliau cuma bilang, sudah Pak, ngikuti ini, sedekahkan saja ke masjid atau kemana dengan diniatkan karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa alam bisawab, apakah memang jawaban itu betul atau tidak oleh Pak Ustadz tersebut? Karena konteksnya memang kan ini menjadi sebuah bentuk dia pengen nyaur utang, tapi tidak ditemukan perahu ataupun kapal laut yang mengantarkan dia ke tempat itu. Lah kok dia punya pemikiran, wis tak lebokno ning kayu tak kinyutne. Dan ternyata dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kayu yang isinya 1000 dinar itu nyampe. Dan pas sebenarnya kan orang ini pas ketika begitu ada kayu yang datang itu sebenarnya pengen dibuat untuk kayu bakar. Fa'akhadaha hatoban falamma nasyaraha wajada almala wa sahifa. Dia ngambil Pak, sebenarnya mau dibuat kayu bakar. Pas ketika mau dipecah itu sudah dipecah, diambil, ternyata di dalamnya ada uang dan sepucuk surat. Ternyata itu uangnya dia dari orang yang pinjam di seberang lautan sana. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, akhirnya orang yang pinjam uang ini datang. Suatu saat dia datang, ya, tetap dia itu punya amanah untuk mengatakan ucapan terima kasih setidak-tidaknya, matur suwun gitu ya. Begitu dia mendapatkan perahu, dia mendapatkan tumpangan, dia datang kepada orang yang meminjemi. Tapi dia tidak ngaku. Dia tidak ngaku. Awalnya dia tidak ngaku. Dia ditanya oleh oleh orang yang meminjami di sini. Hal kunta ba'athta ilayya bi syai'in. Apakah kamu itu mengirimkan sesuatu kepada saya? Yang dimaksud tadi berapa? 1000 dinar dengan sepucuk surat yang ada di kayu. Dia cuma ngomong, qala ukhbiruka anni lam ajidu markaban qabla alladhi jitu fihi. Saya cuma mengatakan kepada engkau, saya itu mencari tunggangan, mencari tumpangan, mencari perahu, tidak ketemu sampai saya datang ke sini. Tapi akhirnya orang yang meminjam ini paham, orang yang pinjam uang ini bukan orang sembarangan, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kisah ini adalah kisah yang sahih, terdapat di dalam Imam Al-Bukhari, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Jenengan nanti bisa melihat di kitab induk, di kitab Sahih Bukhari tentang kisahnya ini. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, inilah yang kita sebut dengan khariqul adah. Khariqul adah itu berarti sesuatu yang di luar nalar. Saya sampai hari ini tetap meyakini khariqul adah itu ada. Kalau untuk aulia, wali atau kekasihnya Allah, kita sebut dengan karomah. Tapi harus kita garis bawahi bahwa namanya karomah itu tidak bisa dipelajari. Karomah itu tidak bisa dipamer-pamerkan. Ya, karomah itu tidak bisa diwariskan. Dan karomah itu muncul diberikan oleh Allah kepada orang yang memang betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika jenengan membaca ini, umpamanya di kitab Sahih Bukhari, jenengan kepingin niru, ndak iso.
Apa nanti kemudian jenengan itu punya ijtihad, wis aku tak niru sing diriwayat Bukhari, tak lebokne ning kayu, tak kenyutne ning kali engko lak nyampe nang wonge. Ndak iso. Itulah kita sebut dengan khariqul ada. Nanti di belakang-belakang ini tentang mayustafadu minal hadis itu dianjurkan bagi orang-orang yang punya kelebihan-kelebihan seperti ini justru malah jangan memamer-mamerkan kelebihan itu kepada yang lain. Tapi justru zaman sekarang ini malah kelebihan itu malah justru dipamer-pamerkan. Kalau sudah dipamer-pamerkan apalagi dijual belikan, apalagi dengan latihan yang klenik-klenik, itu namanya bukan karomah, itu bukan karomah. Baik, ma yustafadu minal hadis. Apa yang bisa kita ambil dari kisah Bani Israel yang tadi itu? Yang pertama adalah jawazut tahadduthi amma kana fi Bani Israel wa ghairihim minal ajaibi lil itti'adhi wal intisai. Diperbolehkannya berbicara, bercerita tentang apa-apa yang ada di kalangan Bani Israel atau selain Bani Israel minal ajaibi, tentang keajaiban yang kita sebut dengan apa? Khariqul ada. Untuk apa? Lil itiadi wal intisai, untuk memberikan motivasi dan memberikan nasihat-nasihat. Jadi begini Bapak Ibu, ini yang kita sebut dengan apa namanya, kisah dari Bani Israel ini ada tiga hal. Israiliyat namanya Pak. Pernah dengar kata-kata Israiliyat? Israiliyat itu ada tiga model ya. Jadi kalau kita mengambil kisah-kisah dari orang-orang Bani Israel itu namanya Israiliyat. Israiliyat itu ada tiga model, mana yang dibolehkan dan mana yang tidak, nanti kita bisa paham. Kalau kisah-kisah Israiliyat yang diambil dari Al-Quran, maka wajib untuk kita terima. Wajib untuk kita terima. Seperti kisahnya Bani Israel yang di situ ada membunuh seseorang, gitu. Kemudian wadul kepada Nabi Musa. Pas ketika wadul kepada Nabi Musa, malah disuruh untuk menyembelih seekor sapi. Wa id qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadbahu baqarah itu. Sampai akhirnya endingnya cerita itu kan yang namanya sapi dengan ciri-ciri yang mulai tidak tua, tidak muda, warnanya kuning tua, tidak pernah untuk membajak sawah dan sebagainya, ketemu disembelih, sebagian potongan daripada sapi itu dipukulkan kepada yang mati tadi, dan yang mati tadi itu akhirnya hidup dan bisa ngomong siapa yang membunuh. Ini kisah Israiliyat, tapi terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Maka kalau model ini, kisah Israiliyat seperti ini wajib untuk diterima. Ada model kisah Israiliyat yang kedua, namanya itu terambil dari hadis-hadis Rasulullah Muhammad SAW. Yang kita bahas ini adalah kisah Israiliyat ya, tapi diambil dari hadis yang sahih. Kalau diambil dari hadis yang sahih, maka kita wajib menerima. Wajib menerima, karena kalau kita itu menolak sunnah ya, kalau kita menolak sunnah di dalam rangka untuk mengingkari kesunahan tersebut, maka berarti kita juga menolak Al-Quranul Karim. Karena konteksnya Al-Quran juga mengatakan wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Karena Rasulullah Muhammad SAW itu wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nah, ini kisah Israiliyat ini terambil dari sunnah Nabi, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Maka wajib untuk kita terima. Berarti kisah yang kita baca ini, kisah yang kita bahas ini betul-betul terjadi. Orang bayar utang dengan ditaruh di kayu dan dihanyutkan ke sungai. Betul-betul terjadi. Jenengan percaya toh sama Kanjeng Nabi toh? Mosok sih gini loh selama ini, mohon maaf di YouTube ada orang yang nyeleneh, begitu jenengan melihat langsung percaya.
malah mengikuti, padahal dia bukan nabi. Dia ngaku-ngaku ma'rifat, dia ngaku-ngaku hakikat, padahal dia tidak pernah sholat. Jenengan langsung percaya dengan ceritanya dia. Tapi pas ketika jenengan dihadapkan dengan kisah dari hadis Rasulullah yang sahih, kenapa jenengan masih mikir? Itu kan yang viral sekarang, siapa itu? Mau saya sebut nama juga repot juga itu. Ya, yang pakaiannya kayak katoan cendek tok itu loh, yang badannya penuh dengan tato. Ya, yang dia bilang kalau melakukan syariat itu seperti anak-anak karena dia anggap bahwa syariat itu tidak penting. Dia mengatakan Al-Quran itu karyanya Muhammad. Ya, itu di YouTube viral itu. MUI mudah-mudahan segera. Dan mohon maaf, yang viral, lebih viral lagi, ada sholawatan dengan musik dan dia kemudian joget dan nari di panggung itu. Ya koyok katokan tok ngono Pak. Rambutnya gimbal, penuh tato tubuhnya, tapi ngaku makrifat dan ngaku hakikat. Masya Allah. Hati-hati, hati-hati. Dan pengikutnya juga ngikut itu Pak. Masya Allah, ngikut. Masya Allah, ilaha illallah. Sudah zamannya zaman edan ya. Namanya Ruwaibidah. Dia selalu mengkritisi tentang ayat-ayat Al-Quran. Dia mengatakan sholat ngapain ditambah-tambahkan, sholat itu tidak perlu kelihatan lah, itu wudhu tidak perlu kelihatan. Dia mengatakan begitu dan pengikutnya langsung percaya. Kita melihat langsung percaya, dianggap punya filosofi yang tinggi. Itu lihat di situ namanya. Dia nama depannya minta dipanggil dengan Hiyang. Kita paham tahu Hiyang itu apa itu ya. Hiyang itu tahu kita artinya Hiyang. Nama depannya itu ditambahi Hiyang. Wes, lanjut. Berarti ada kisah Israiliyat yang model kedua datang dari sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada kisah yang Israiliyat model ketiga. Kisah Israiliyat model yang ketiga berasal dari orang mu'alaf Yahudi yang masuk ke dalam Islam. Seperti Abdullah bin Salam, itu kan dulu pendeta Yahudi ya. Dan banyak kitab-kitab tafsir yang kemudian ketika menafsirkan memakai kisah Israiliyat yang bersumber dari orang-orang Yahudi yang masuk Islam pada zaman Rasulullah SAW. Kalau berkenaan dengan dari orang-orang Yahudi semacam ini, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mengatakan la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Ya jangan dibenerne tapi juga jangan didustakan. Ya wis diterima wae. Ya itu. Kayak seperti kisah ada seorang nabi dari Bani Israel kemudian melihat ada seekor kucing yang welek, yang rembes dalam bahasa orang Jawa itu. Kemudian orang nabi Bani Israel itu di dalam hatinya bilang, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kucing sejelek ini? Akhirnya kemudian Allah bilang kepada nabi tersebut, kalau memang kamu itu mampu untuk menciptakan kucing sejelek itu, silakan diciptakan. Allah tidak terima. Nah, ini kisah Israiliyat yang modelnya model yang ketiga. Itu la tusaddiquhu wa la tukadzibuhu. Diterima sebagai motivasi dan nasihat. Nah, di sini Rasulullah Muhammad SAW mengatakan balighu anni walau ayah. Sampaikan dari aku meskipun itu cuma satu ayat. Ini jangan ditelan mentah-mentah. Harapan kita menyampaikan satu ayat itu dalam posisi sudah paham dengan satu ayat itu. Jangan sampai kita itu menyampaikan satu ayat tapi kita tidak paham dengan apa yang kita sampaikan. Nanti akhirnya jadi era Ruwaibidah yang sebenarnya tidak punya kompetensi, tidak memahami ayat tapi berani belajar, berani menyampaikan ayat. Balighu anni walau ayat, sampaikan dari aku meskipun itu cuma satu ayat. Wa hadithu an bani Israila wala haraja. Dan berceritalah ngomong-ngomonglah an bani Israel, dari kisah-kisah yang berasal dari bani Israel, wala haraja, tidak ada dosa, tidak ada kesalahan di situ. Loh, ini yang dimaksud oleh Rasulullah tadi apa? La tusaddiquhu wa la tukadzibu. Jenengan umpamanya ceramah, khutbah Jumat mengambil kisah Israiliyat, boleh. Ya, boleh. Tadi kisah Israiliyat dari apa? Al-Qur'an, atau kisah Israiliyat dari sunnah, atau kisah Israiliyat dari orang-orang Yahudi sendiri.
dengan catatan bukan sesuatu yang bersifat berbohong. Maka di sini ditakyid oleh Rasulullah Muhammad SAW, man kadzdzaba alayya muta'ammidan, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja. Pas ketika kita menyampaikan kisah Israiliyat di atas mimbar, katakan itu Israiliyat, jangan mengatakan itu dari Nabi. Karena barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka falyatabawa maq'adahu minan nar, maka hendaklah dia bersiap-siap, tempatnya nanti ada di dalam neraka. Ini hati-hati. Kita menyampaikan hadis, menyampaikan sunnah, tapi kita tidak paham dengan sunnah yang kita sampaikan, tidak mengerti kapasitas kesahihan atau kedhaifan dari sunnah itu. Dan kadang-kala kemudian ngotot, apalagi sesuatu yang dhaif, kita yakini bahwa itu sesuatu yang sahih. Tidak boleh. Apalagi sesuatu yang bukan sunnah kemudian kita anggap sunnah, ini lebih parah lagi. Jadi kalau dalam konteks ulumul hadis kan kita paham, ada yang mutawatir, kemudian ada yang sahih tapi tidak mutawatir, kemudian ada yang masyhur, kemudian ada yang ahad, nanti kemudian ada yang dhaif, ada yang gharib, dan seterusnya itu. Dan nanti kalau jenengan ceramah, ketika memang hadis itu dhaif, sampaikan bahwa hadis itu dhaif. Kalau memang nanti ada syawahid penguat hadis-hadis yang lain, sampaikan bahwa itu nanti ada syawahid-syawahidnya. Kalau nanti dhaif menjadi hasan li ghairihi, kalau hasan nanti menjadi sahih li ghairihi. Itu penting model semacam itu. Kenapa? Ancamannya Nabi jelas, wa man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar, barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka bersiap-siaplah, tempatnya itu ada di dalam neraka. Berarti Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, menceritakan kisahnya Bani Israel atau kisah Israiliyat itu boleh dan diperbolehkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita bahas cerita tadi itu adalah kisah yang bersumber dari kisahnya apa? Kisahnya Bani Israel. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya singkat-singkat, kalau kitabnya dibaca per poin nanti juga akan lama. Yang kedua, yang bisa kita ambil dari kisah tadi itu adalah fadlul ada'il amanah, keutamaan untuk melaksanakan amanah. Orang tadi itu luar biasa loh Pak, dua-duanya orangnya luar biasa. Orang yang meminjem itu juga punya kekuatan amanah yang luar biasa. Pada hari hanya dia keluar ke laut, berupaya semaksimal mungkin untuk menyampaikan itu. Orang yang meminjemi juga luar biasa, padahal tanpa ada saksi, padahal tanpa ada penjamin sama sekali. Istilahnya kalau dalam bahasa kita saling percaya tok. Oh, zaman sekarang golek wong ngono kuwi angel, Pak. Jenengan nyili wong 1 juta ngono tanpa saksi, tanpa tulisan, tanpa penjamin ngono, alamat biasanya mesti hilang. Kalau ditagih mesti jawabnya ini saksi, ini buktine. Makanya kalau memang di dalam Al-Quran juga ada sunnahnya, kalau kita itu utang kepada seseorang kan juga harus dicatat sunnahnya begitu. Nah, orang yang tidak amanah itu munafik. Orang yang tidak amanah itu munafik, Pak, dalam hal apapun. Dan jenengan, saya pun juga paham bahwa pada zaman Nabi itu ketika punya utang, ada orang punya utang ketika mati kan, ketika meninggal dunia dan belum menyaur utang, Nabi Muhammad tidak mau mensolati. Itu hakul adam yang berat menurut saya. Rasulullah tidak mau nyolati seseorang yang pada waktu itu meninggal yang belum nyaur utang. Kira-kira pas ketika ada orang meninggal, Pak Mudin mau memberangkatkan,
Kemudian Pak Mudin mengingatkan, kalau memang nanti yang meninggal itu punya utang kecil monggo diikhlaskan, kalau banyak monggo menghadap ke keluarga. Itu bid'ah atau tidak? Bid'ah atau tidak? Kalau saya mengatakan bukan. Secara isyarah Nabi Muhammad ketika mau nyolati, ini punya utang ya Rasulullah, belum disaur. Rasulullah enggak. Itu setidaknya isyarah bahwa Rasulullah SAW pun mengingatkan kepada para sahabat yang lain. Akhirnya ketika ada orang yang ngacungi, saya Rasulullah yang jamin utangnya, saya bayar utangnya, maka kemudian Rasulullah SAW baru ikut menyolati di situ. Nah, inilah fadlul amanah, terutama berkenaan dengan masalah utang. Saking amanahnya orang ini sampai dia melakukan sesuatu wis percaya tok nang Gusti Allah, yang meminjemi juga percaya betul, yang pinjem pun juga begitu, sampai dia melakukan sesuatu yang di luar nalar, dimasukkan ke kayu, dilemparkan ke laut, dan ternyata dengan izin Allah nyampe. Itu loh amanah. Karena ada tiga ya, ada tiga tandanya orang munafik itu. Yang pertama itu kan idza haddatsa kadzaba, kalau dia itu berbicara dia itu dusta. Itu ciri orang munafik. Yang kedua, idza wa'ada akhlafa, kalau dia itu berjanji dia itu ingkar. Kemudian yang ketiga, wa idza tu'mina khana, kalau dia itu diberikan amanah dia khianat. Hati-hati ya, mungkin di dalam diri kita itu ada ciri-ciri munafik, nauzubillah min dzalik. Dan orang-orang munafik itu fitarki asfali minan nar, fitarki asfali minan nar, paling bawah neraka itu orang-orang munafik. Dan pada zaman Rasulullah Muhammad SAW justru musuh yang terbelat itu adalah orang yang munafik. Perintahnya Rasulullah Muhammad SAW, jadi lil amanati manzilatun azimatun jiddan fi dinillahi ta'ala. Ya, sesungguhnya amanat itu, sungguh amanat itu ya, pasti amanah itu manzilatun azimatun, kedudukan yang besar fi dinillahi ta'ala, di dalam agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya contohkan lagi tentang amanah untuk anak. Amanah untuk anak. Walaupun sampai sekarang saya pun nyari secara sanadnya sahih atau tidak. Tapi hadis ini masyhur. Hadis ini masyhur. Saya mengatakan sejujurnya belum menemukan sampai hari ini apakah sanadnya itu sahih atau tidak. Jadi ada anak yang begitu dia mau masuk neraka, ketika disuruh masuk ke dalam neraka dia mengatakan, saya tidak akan mau masuk ke dalam neraka kecuali dengan kedua orang tua saya. Pernah membaca hadis ini jenengan? Dan ini hadis ini masyhur. Orang anak ini tidak mau masuk dalam neraka. Saya tidak akan mau masuk ke dalam neraka kecuali dengan orang tua saya. Ditanya, kenapa kamu tidak mau masuk ke dalam neraka kecuali dengan kedua orang tuamu? Dia bilang, saya rusak, saya bejat seperti ini karena orang tua tidak menunaikan amanahnya. Dia ibadah, saya tidak ibadah, dia diam saja. Ya, saya rusak, dia diam saja. Artinya ada orang tua yang tidak amanah untuk memberikan haknya kepada anak, sementara anak itu punya 3 hak minimal: ayuhsina ismahu, ayu'allima alkitab, ayungkihahu idza balagha. 3 ini kan haknya anak itu. Dia memperbagus nama anak itu. Yang kedua ini paling penting, ayu'allima alkitab, dia mengajarkan kitab, yakni agama, mengajarkan agama, mendidik anak itu bisa baca Quran, mendidik anak itu bisa memahami Al-Quran, mendidik anak itu supaya bisa dekat dengan Allah, menjalankan agama. Itu hak anak yang nomor 2. Ketika kemudian kita itu tidak pernah punya andil, istilahnya cuek untuk mendidik anak kita supaya dia paham dengan agamanya, mengerti Al-Quran, mengerti agamanya, maka kita itu termasuk orang yang tidak amanah. Akhirnya seperti di dalam hadis yang kita bahas itu tadi, anak itu tidak mau masuk neraka kecuali dengan kedua orang tuanya. Loh, itu loh, hati-hati. Kita ibadah sampai nekek, sampai tekun, nanti ketika mau masuk surga ditahan. Jangan masuk surga dulu. Itulah anakmu pengen masuk neraka sama kamu. Nah itu. Dan kemudian ayungkihahu idza balagha, dan menikahkan anak itu ketika dia sudah sampai balik, sudah nyampe pada waktunya untuk menikahkan.
Ternyata kita inilah yang mengarahkan anak itu untuk mendapatkan jodoh, supaya anak kita mendapatkan jodoh yang sesuai dengan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah justru membiarkan anak itu pacaran, kemudian lontang-lantung sama laki-laki yang lainnya bukan mahramnya, buka aurat kemana-mana, dibuka pahanya kemana-mana. Itu kita yang dimintai pertanggungjawaban. Dan sekarang kita sudah banyak melihat yang semacam itu ya, goncengan, ngeruangkul dan sebagainya, padahal itu belum menikah. Apakah kita cuek, apakah kita juga gitu? Makanya dalam Al-Quran disebutkan, ya ayyuhalladzina amanuku anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Adil amanata, kata Rasulullah, ilaman i'tamanaka. Adi al amanata, tunaikan amanah, ilaman i'tamanaka, kepada orang yang memberikan amanah kepada engkau. Tuh, ini loh Pak, siapa orang yang memberikan amanah kepada kita? Yang paling pertama adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan amanah kepada kita, amanah badan, amanah tubuh kita ini, amanah ilmu, amanah harta, amanah anak, amanah istri dan suaminya dan sebagainya. Wala tahun man khonaka, dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Tuh, ini menarik. Itulah Rasulullah Muhammad SAW. Jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Di dalam riwayat yang lain itu juga ada pesan dari Rasulullah SAW. Apa pesan Nabi Muhammad SAW? Ausil man qata'aka, sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Angel apa gampang kira-kira Pak? Kata Nabi, sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim. Kemudian wa'fu amman dolamaka, kemudian maafkan orang yang mendolimi Anda. Dan kemudian yang ketiga kata Rasul, wa'ti amman haramaka, dan berilah orang yang mengharamkan diri untuk memberikan sesuatu kepada engkau. Jadi memaafkan orang yang dolim, menyambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim, ngasih sesuatu kepada orang yang tidak mau ngasih kepada kita. Yang di sini wala takhun man khonaka, jangan mengkhianati orang yang mengkhianati kamu. Lah podo ae malian. Itulah akhlaknya Rasulullah SAW dan itulah akhlaknya Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua posisinya adalah fadlul amanah. Kurang berapa menit Adzan? Kurang 5 menit. Ada diskusi atau tidak? Kalau tidak, langsung saya lanjutkan. Ada, monggo silakan. Itu urusannya dia dengan Allah. Itu urusannya dia dengan Allah. Yang terpenting kita tidak seperti itu, dan kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul hanya mengatakan sambung hubungan silaturahim dengan orang yang memutuskan hubungan silaturahim dengan Anda. Rasulullah hanya mengatakan begitu. Makanya Nabi Muhammad SAW satu saat itu kan ada orang yang sampai melempari batu meludahi beliau. Pas ketika orang yang meludahi beliau itu sakit, justru orang yang pertama menjenguk orang yang meludahi beliau itu adalah Rasulullah Muhammad SAW. Itu sabda Rasulullah SAW. Perkaranya dia mau nanti berubah untuk menyambung silaturahim atau tidak, itu sudah bukan ranah kita. Kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya kita tidak sampai menjadi seperti mereka. Pertanyaan lain? Baik, kalau tidak ada saya lanjutkan. Taqabbalu li bisittin ataqabbalu lakum al-jannah. Terimalah dari saya, artinya posisinya sesuatu yang dari saya yang jumlahnya 6 itu silakan dilakukan. Maka ataqabbalu lakum al-jannata, saya akan menjamin. Ini kan sebenarnya taqabbala ya, taqabbal itu kan nerimo loh saja nih. Tapi yang dimaksud di sini ini gini, kamu lakukan yang 6,
saya jamin kamu masuk surga. Itu loh maksudnya Nabi itu. Lakukan perkara yang 6, aku jamin kamu masuk surga. Itu maksudnya hadis ini. Akhirnya para sahabat kemudian bertanya, wa qalu wa ma hiya? 6 perkara tersebut itu apa? Qala, maka Nabi Muhammad SAW menjawab. Yang pertama, di sini, idza haddatsa ahadukum fala yaktib. Poin pertama, kalau jenengan pengen jaminan surga itu ada, yang pertama kalau bicara jangan dusta. Kalau berbicara jangan bohong. Insya Allah itu jaminan masuk surga itu, Pak. Karena konteksnya kenapa dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW? Karena hadisnya berkata, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kata-kata khair itu termasuk juga menjauhi kebohongan. Barang siapa yang dirinya mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia itu berkata-kata yang baik atau diam. Kalau pengen kita dijamin surga oleh Rasulullah, kalau ngomong jangan bohong. Clear ya? Kadang-kala ngaku-ngaku ngipi-ngipi ketemu Kanjeng Nabi, wah itu tambah gak karu-karuan. Sekarang banyak sekali orang-orang ngarang-ngarang cerita seperti itu, ngaku-ngakunya dong-dongin ngipi ketemu Kanjeng Nabi, ketemu Nabi Khidir, waduh macam-macam. Akhirnya banyak kurafat-kurafat yang dilakukan, sampai cerita kemudian katanya Nabi keluar dari mana, dari kubur itu, kuburannya Nabi gerak-gerak begini deh, dan kemudian Nabi keluar dari kubur mencium kakinya orang itu. Dan ini ngapain juga Nabi kok bisa mencium lututnya orang itu, gimana posisinya itu? Ini kan ngarang model-model itu. Tapi simbalani ya wakeh. Haddatsa ahadukum fala yaktib, pertama. Yang kemudian yang kedua, wa idza wa'ada fala yakhlif. Apabila dia itu berjanji jangan ingkar. Kalau pengen jenengan dijamin masuk surga, kalau berjanji jangan ingkar. Yang ketiga, wa idza tu'mina fala yakhun. Kalau dia itu diberi amanah, maka jangan berkhianat. Kemudian wa ghaddu absarakum, dan jaga pandangan-pandangan kalian. Ojo jelalatan mripate. Jaga dari hal-hal yang haram, insya Allah dijamin masuk surga. Wa kufu aidiakum, tahan tangan-tangan kalian untuk tidak menyakiti orang lain. Artinya tidak membuat dolim kepada orang lain. Dan kemudian yang terakhir, yang keenam, wahfadhu furujahum, dan jagalah kemaluan-kemaluan kalian. 6 ini kalau kita melakukan itu dijamin masuk surga oleh Rasulullah Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah kita akan ketemu bulan depan untuk tetap melanjutkan kisah cerita Israiliyat yang kita bahas ini, dan kita mengambil dan mampu mengambil faedah-faedah dan kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.